Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon. How are you today? Today we will learn or we will discuss about the differences between analytical and hortatory exposition. Kita sudah sering kali membahas tentang analytical exposition. So, what is the difference between analytical and hortatory exposition? The first, we will know what is exposition. Exposition adalah teks yang bersifat faktual yang digunakan untuk menyatakan suatu pendapat yang bersifat pro atau kontra, di mana teks tersebut memberikan argumen-argumen yang kuat yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang dia sifatnya adalah berbasis fakta, faktual, di mana si penulis menulis teks tersebut untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang suatu masalah yang dia tulis. Berarti dalam teks tersebut di situ ditambah dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh si penulis. Nah, itu adalah text exposition. In this case, there are two kinds of exposition in English. The first is analytical exposition. The second is hortatory exposition. So let's turn to the first. It is analytical exposition. We will learn about the definition, generic structure, and also language feature. The definition. So what is analytical exposition? Secara bahasa, analytical means examining or liking to examine things very carefully. Jadi, examine, memeriksa sesuatu dengan sangat hati-hati, itu analytical secara bahasa. So what is analytical exposition? It is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listeners or readers that something is the case. Jadi, mendorong pembaca atau pendengar yang membaca atau mendengar teks tersebut bahwa apa yang dibahas si penulis itu adalah terdapat suatu masalah yang ada dalam bahasan si penulis, seperti itu. So, the social function or the purpose of analytical exposition is to persuade the readers or the listeners that something in the case. It can also be to analyze or to explain something to the reader or to the listeners. Next, the generic structure of analytical exposition. Generally, secara umum, ada tiga generic structure untuk text exposition. Dan untuk text analytical exposition, they are thesis, arguments, and reiterations. The first is thesis, itu pasti ada di pembukaan teksnya, di awal teksnya, atau biasanya ada di paragraf yang pertama. So, it usually includes a preview argument. Biasanya di situ adalah gambaran awal dari masalah yang akan dibahas oleh si penulis. It introduces topics and indicates the writer's position. Dan di situ juga penulis menyampaikan bahwa apakah dia setuju terhadap masalah yang dia bahas atau tidak setuju dengan masalah yang akan dia bahas. Dan biasanya di situ diawali dengan kata-kata I personally think, in my opinion, I believe, and etc. The next is arguments. It is consists of a point and elaboration sequence. Jadi itu terdiri dari poin-poin penting dan urutan-urutan pengembangan dari masalah tersebut. The number of points may vary. Di situ poin-poin yang akan dibahas itu bisa bermacam-macam tergantung masalah yang dibahas oleh si penulis. Tetapi
argumen atau pendapat-pendapat yang disampaikan harus disertai dengan pembahasan dan juga evidence, bukti. Dan biasanya karena itu sequence, urutan, berarti ada firstly, next, third, the last, and etc. The last is reiteration, atau dalam kata lain, reiteration itu bisa kita sebut conclusion, kesimpulan. Nah, restate the position more forcefully in the light of the arguments presented. Jadi, dalam conclusion ini, penulis menyatakan kembali pendapatnya tentang masalah tersebut. Jadi, hanya pengulangan kembali apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kata-kata yang digunakan biasanya adalah in conclusion atau in my conclusion, to conclude from the fact above, we can conclude. Jadi kalimat-kalimat atau kata-kata kesimpulan itu. So, next is the language features. Ada fitur-fitur kebahasaan yang biasanya digunakan dalam text analytical exposition. The first is using internal conjunction. Menggunakan kata hubung internal, kata hubung sequence. Seperti apa? First, secondly, them, finally, and etc. The second is using causal conjunction, kata hubung sebab dan akibat. Seperti apa? Ya, kita sudah pernah bahas juga ya, causal conjunction, they are, thus, therefore, maka dari itu, hence, so, and etc. Dan yang pasti dalam teks exposition itu maupun itu analytical atau hortatory, keduanya menggunakan simple present tense. Okay, let's turn to the example of analytical exposition. So, di paragraf pertama di sini, before we are going to smoke, it's better to look at the fact about 50,000 people die every year in Britain as direct results of smoking. This is 7 times as many as die in road accidents. Nearly a quarter of smokers die because of disease caused by smoking. Jadi ini kan pendapat awal dari si penulis. Dia menyampaikan bahwa 50.000 orang itu mati di Britania secara langsung sebagai hasil langsung dari merokok. Nah, di paragraf pertama ini berarti itu adalah tesis. Nah, tesis tersebut didukung oleh beberapa pendapat atau arguments dari si penulis. Let's see. 90% of lung cancer are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. Nah, ini kan dia menjelaskan dan juga di situ ada pembahasannya dan juga ada buktinya. So this is argument 1, the first argument. Next paragraph. Additionally, children of smokers are more likely to develop bronchitis and pneumonia. In 1 hour in smoky room, non-smoker breathes as much as substance causing cancer as if he had smoked 15 cigarettes. Nah, ini anak-anak yang perokok, dia akan lebih beresiko untuk bronkitis dan juga pneumonia. Nah, ini argumen kedua dari si penulis, the second argument. And the last paragraph, di situ kalau di terakhir tadi adalah konklusi atau reiteration. Konklusi dari si penulis. Smoking is really good for tobacco companies because they do make much money from smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else. Jadi, yang digarisbawahi adalah smoking, however, is not good for everybody else.
berdasarkan pendapat dia tadi ya. So it is reiteration. Okay, so that's all about analytical exposition beserta contohnya, dan selanjutnya kita akan membahas tentang hortatory exposition. Definition, generic structure, and also language feature. The first, definition. Nah, apa perbedaannya sih dengan analytical exposition? Okay. Hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listener or readers that something should or should not happen or be done. Jadi, hortatory exposition itu mendorong pembaca bahwa sesuatu masalah itu, sesuatu yang berhubungan dengan suatu masalah yang dia bahas itu should be done or not, should happen or not. Berarti di situ mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu atau tidak. Kalau analytical tadi hanya menjelaskan tentang bahwa ada sebuah masalah yang terjadi dalam pembahasan the writer. Tapi kalau di sini the writer wants the reader and listener to do atau mendengarkan, melakukan apa yang dia sampaikan. It is a text which represents the attempt of the writer to have the addressee do something or act in certain way. Berarti the writer, si penulis, ingin agar si pembaca itu bisa melakukan sesuatu dalam berbagai cara sesuai yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Then, the social function atau the purpose of hortatory exposition is to persuade the reader or listeners that something should or should not be the case. Should or should not be the case. Kalau tadi kan something in the case. Kalau hortatory, something should or should not be the case or should not be done. Next, the generic structure. There are also 3 generic structures in hortatory exposition. They are thesis, arguments, and recommendation. Nah, ini perbedaannya. Kalau di analytical exposition, tadi thesis, argument, and reiteration. Kalau di hortatory exposition itu ada thesis, arguments, and recommendation. Okay, let's see. Thesis itu intinya sama dengan yang tadi. Jadi itu pembahasan awal si penulis serta posisi penulis terhadap persoalan tersebut. Ya kan, berisi topik permasalahannya dan juga posisinya dia terhadap masalah tersebut itu seperti apa. Yang kedua adalah arguments. Masih sama, di situ harus memberikan pendapat-pendapat sesuai pembahasan awal dia yang disertai dengan bukti dan juga pembahasannya. And the last, it is recommendation. Jadi merekomendasikan sesuatu kepada pembaca atau juga pendengar. Nah, kalau rekomendasi berarti kan si pembaca ingin pembaca itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu. It presents statement of what ought to happen. Jadi apa yang harus terjadi atau yang tidak harus terjadi. Nah, di situ kalimat yang biasa digunakan adalah you should, we must, you should be, and etc. Atau you shouldn't, you must not, we ought not to, kalau itu tidak disarankan. Jadi itu perbedaannya. Analytical itu ada reiteration, kalau di hortatory itu ada recommendation. So, language features, fitur kebahasaannya itu ada. The first, using abstract noun, menggunakan kata-kata abstrak seperti policy, advantage, and etc. Next,
Using action verb, menggunakan kata kerja aksi yang sudah pernah kita bahas ya, yang physically moved, itu adalah action verb. Next, using modal adverb, menggunakan kata keterangan modal seperti certainly, surely, dengan pasti, ya kan, and etc. Next, using temporal connective, temporal conjunction, kata hubung temporal atau sequence, firstly, secondly, next, then, and etc. Using evaluative words, important, valuable, trustworthy, and etc. Using passive voice, kalimat pasif. And the last and the most important one, it use simple present tense. Okay, so let's see. Let's turn to the example of hortatory exposition. Tourism benefit on local people. Paragraf pertama sudah pasti kita tahu itu adalah thesis. What is the benefit of tourism for local people? Well, tourism is now a huge contributor to the economic of most countries. Blah blah blah. So it is thesis. So the next paragraph. Tourism industries will not give much benefit for local people. Ya kan? For example, multinational hotel chains doesn't care about the surrounding nature when they build new hotels. Berarti yang pertama, dia bilang pendapatnya bahwa industri pariwisata itu tidak memberikan banyak manfaat bagi orang lokal. Kenapa? Karena di situ contohnya, di situ dia menyampaikan buktinya. Nah, this is the first argument. The second, moreover, the next paragraph, some facts show that tourists tend to go, visit, and spend their money in restaurants, bars, and even luxury hotels of that multinational chains. Nah, jadi di situ dia sampaikan bahwa para turis itu lebih suka ke restoran daripada ke kafe atau warung-warung makan atau hotel yang dimiliki oleh local people. Mereka lebih suka ke restoran atau hotel yang dimiliki oleh orang luar juga yang lebih mewah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah argumen yang kedua. Jadi, paragraf yang terakhir sudah pasti itu adalah rekomendasinya. Bagaimana rekomendasinya si penulis? So, the local government policy should be put in place to ensure that tourism will make the benefit spreading widely. The policies should guarantee that tourism will not cause any harm to any local people or places. Jadi, dia sampaikan bahwa pemerintah itu harusnya memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi pariwisata atau bagi orang-orang lokal terhadap kepariwisataan itu. So, it is recommendation. Jadi, the main difference between analytical and hortatory exposition is the generic structure-nya tadi, yaitu kalau analytical exposition itu di bagian akhirnya adalah kesimpulan, kalau hortatory exposition bagian akhirnya adalah rekomendasi. Okay, so that's all what we learned today. So if you have any question, please ask so that we can discuss together. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dan kita bisa bahas bersama-sama. Okay, that's all. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.